Halo Kumaha Damang, semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Separuh badan jalan Anggaraja Kota Cimahi ambles. Lalu lintas kendaraan dari Ngamprah, Bandung Barat ke Kota Bandung dan sebaliknya terhambat. Mengaku sebagai pencinta binatang, seorang pria di Tasikmalaya memperjualbelikan 2 ekor monyet jenis owa Jawa yang dilindungi. Belasan pria di Cianjur meruda paksa seorang anak di bawah umur secara bergilir. Ya, kita awali informasi pertama. Peristiwa mengenaskan terjadi di Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Seorang anak terjatuh dari atap bangunan setinggi 5 meter saat sedang bermain layangan. Rekaman kamera pengawas milik warga Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ini menunjukkan saat seorang anak yang tiba-tiba saja terjatuh dari lantai 2 sebuah bangunan bengkel Kamis pekan lalu. Karyawan bengkel yang mendengar suara benda jatuh menemukan sang bocah sudah tergeletak tak sadarkan diri dengan benang layangan melilit tubuhnya. Ia kemudian berupaya mencari orang tua sang bocah. Warga sekitar pun kemudian melarikan sang bocah ke RSUD Cilengsi. Menurut karyawan bengkel, ia sudah berulang kali mengingatkan sang anak agar tidak naik ke lantai 2 bengkel yang tak berpagar untuk main layangan, namun diabaikan. Ke atas ini nih, saya posisi lagi kerja. Nah, pas saya kerja tuh, tiba-tiba bluk aja, mendengar suara. Saya nengok ke belakang, tahu anak kecil, udah saya lari aja ke atas. Lari nyari orang tuanya kan, gak ada, udah ke belakang saya ini, baru anak siapa gitu. Itu dia lagi main layangan atau seperti apa? Main layangan, soalnya pas jatuh kenur layangan itu kebelit di ininya, badannya. Dan naik ke atas sih lewat mana bang? Lewat belakang atau gimana, sembunyi-sembunyi atau gimana? Kadang sembunyi-sembunyi, kalau setiap saya larang, tapi ngeyel ya. Oh iya, nggak boleh. Tahu-tahu lewat belakang, ya. Gitu. Setiap masuk ke sini saya larang, tetap. Namanya bocah susah sih. Korban belakangan diketahui bernama R berusia 11 tahun. Sebelum jatuh, korban tengah bermain layangan di atas bangunan bengkel tersebut bersama temannya. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi para orang tua agar memberikan pemahaman pada anak tindakan apa saja yang membahayakan saat bermain. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, akibat curah hujan tinggi, hampir separuh badan jalan Anggaraja Kota Cimahi Minggu malam ambles sedalam 3 meter. Amblesnya jalan juga mengakibatkan 1 bangunan usaha terancam ambruk. Senin pagi, separuh badan jalan Anggaraja Kota Cimahi ditutup akibat lubang yang menganga dan permukaan jalan yang ambles. Lubang besar dengan diameter sekitar 3 meter tersebut terjadi secara bertahap. Menurut pemilik bengkel las yang bagian depan bangunannya juga ambles, peristiwa ini terjadi bertahap sejak Minggu malam. Diduga jalan ambles akibat saluran air di bawah jalan yang tergerus akibat hujan deras. Karena bagian depan bangunan juga ambles, bengkel las pun terpaksa ditutup sementara. Pas malam pas kejadian jam 8 saya keluar main sama anak-anak itu kan ada suara tanah teh sedikit-sedikit pada jatuh. Terus ada pas depan bengkel pas pinggir samping roll gitu ke bawah. Jam 9, terus jam 10 yang jalur jalan apa juga yang berusakannya paling tempat tinggal ya nggak usaha dulu gitu kan, tidur dulu kali. Nggak bisa beroperasi karena memang ini Pak bahaya Pak ya? Ya emang bahaya lah, takut ke dalam lagi kurang lagi. Ditutupnya separuh badan jalan membuat aparat Satlantas Polres Cimahi memberlakukan buka tutup arus lalu lintas yang menghubungkan wilayah Ngamprah, Bandung Barat menuju kota Bandung maupun sebaliknya. Polisi juga telah melaporkan amblesnya jalan ke pihak BPBD. Sementara waktu karena jalannya amblas, kita laksanakan buka tutup untuk jalur jalan.
Untuk jalan amblas ini jadi sudah ada dari BPPD, kelurahan, baik polsek, polres, dan lainnya sudah dihubungi dan sudah hadir. Sementara untuk jalan lalu lintas saya arahkan ke daerah jauh dulu. Berarti memutar sementara Pak ya untuk Ya. pengendara yang lain Pak ya? Untuk pemutaran. Untuk sementara, kendaraan besar seperti truk tidak diperbolehkan melewati jalan Anggaraja yang ambles. Pengguna jalan diimbau untuk sementara tidak melintasi ruas jalan ini dan mencari jalur alternatif melalui Jalan Kolonel Masturi dan Jalan Sangkuriang untuk menuju Kota Bandung. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi. Informasi berikutnya, seorang wanita lanjut usia tewas tertabrak kereta komuter lain di lintasan rel Parung Panjang, Jakarta di Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Petugas pun langsung mengevakuasi korban. Petugas disaksikan warga Kampung Simonyok, Mekar Mulia, Desa Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor mengevakuasi jasad seorang wanita lanjut usia bernama Mutia, warga Kampung Bungauk, Desa Kemuning, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, yang tertabrak kereta di jalur perlintasan kereta api Parung Panjang, Jakarta, Jumat pekan lalu. Menurut kesaksian warga, sebelum tewas, wanita lansia yang terlihat linglung sudah dilarang petugas agar tidak turun berjalan di rel kereta api. Namun, rupanya korban tetap melakukannya dan akhirnya tertabrak kereta yang melintas. Jadi udah lansia, mungkin kan lah udah lansia itu linglung ya. Tadi ketemu sama petugas PJKA yang pulang dari piket, petugas ketemu di atas. Nah, dikira petugas itu memang sudah dilarang jangan turun ke perlintasan, keterangannya seperti itu. Nah, setelah itu bapak itu jalan, melanjutkan perjalanan pulang, mungkin si ibu ini turun. Dia nggak nyari apa sih? Enggak nyari apa-apa. Karena kalau memang karena udah lansia, seperti kasus-kasus yang sebelumnya, udah linglung. Masinis kereta komuter lain kemudian melaporkan kejadian tersebut ke petugas stasiun Parung Panjang yang kemudian mengontak polisi. Jenazah korban sudah diserahkan ke pihak keluarga di Tangerang, Banten. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. 1 pekan lebih warga korban banjir bertahan di posko pengungsian di Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang. Tak ada yang bisa dilakukan selama berada di pengungsian. Warga mulai merasa bosan. Sementara permukiman mereka masih terendam banjir. Hingga Minggu pagi, banjir yang merendam Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang masih belum surut. Ketinggian muka air banjir masih 1,5 meter. Bagi warga Dusun Kampek, banjir kali ini merupakan banjir yang terlama surut. Lebih dari sepekan, warga terpaksa masih tetap bertahan di tempat pengungsian. Salah satu warga menyatakan terlalu lama berada di tempat pengungsian membuatnya merasa bosan. Udah berapa lama Pak? Udah seminggu dah. Seminggu ya. Terus gimana Pak? Jenuh atau bosan atau gimana Pak di tempat pengungsian ini Pak? Ya bosan. Bosan ya. Iya. Pingin kembali lagi? Mau kembali lagi ke rumah. Terus rumahnya masih banjir? Masih semeter lagi. Semeter lagi. Jadi bosan lah. Ya bisa beraktivitas Bapak? Iya. Udah mati lah, udah lumpuh. Untuk menghibur diri dan mengurangi rasa bosan, tiap hari Kirman selalu kembali mengecek kondisi rumahnya yang masih terendam banjir. Warga khawatir rumah mereka rusak parah karena tidak hanya air banjir yang masuk, tapi juga kotoran dan sampah yang terbawa banjir menumpuk di dalam rumah. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Ya, sudah sepekan warga korban banjir di Desa Karangligar, Karawang tinggal di tempat pengungsian. Bantuan logistik makanan tak kunjung datang. Untuk makan, pengungsi harus patungan membelinya sendiri. Warga Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang yang sudah sepekan menjadi korban banjir dan bertahan di pengungsian swadaya memendam kekesalan kepada pemerintah Kabupaten Karawang.
Betapa tidak, selama di pengungsian, mereka kerap tidak mendapatkan bantuan logistik berupa makanan siap santap atau bahan makanan. Agar tetap bisa makan, mereka terpaksa patungan membeli beras dan lauk pauk sendiri. Nggak ada beras, nggak ada Lauk pauknya, nggak ada. Terus selama ini kalau makan gimana nih, Bu? Ya patungan beli. Patungan sendiri? Iya. Apa-apa beli sendiri patungan. Udah pada makan belum nih yang? Ini belum masak, nggak ada bantuan, belum ada. Belum ada beras? Belum. Nunggu bantuan, mungkin siang, nggak tahu, belum ada aja. Jadi belum pada makan ini? Ya belum masak. Padahal mereka belum tahu sampai kapan akan berada di pengungsian. Sebab dusun Kampek tempat mereka bermukim saat ini masih direndam banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Warga korban banjir minta agar pemerintah Kabupaten Karawang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bisa mengirimkan bantuan logistik makanan ke tempat mereka mengungsi. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang.